Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agus Sutopo dari SMA Negeri 1 Saleh, peserta pelatihan Diklat Kepala Perpustakaan yang diselenggarakan oleh BPSDM. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu tugas mata Diklat, yaitu komunikasi interpersonal. Tugas saya beri judul mencegah perundungan di sekolah. Nah, saya akan memaparkan terkait dengan perundungan. Yang pertama, apa itu perundungan? Perundungan atau sering disebut sebagai bullying merupakan tindakan agresif yang disengaja dan berulang untuk menyakiti atau merendahkan orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun sosial. Nah, jenis-jenis perundungan yang pertama adalah perundungan fisik, misalkan memukul, menendang. Yang kedua, perundungan verbal, misalkan memberikan sebutan yang buruk, mengancam atau komentar yang menyakitkan. Kemudian yang ketiga, perundungan sosial, misalkan menyebarkan rumor, mengucilkan, atau mempermalukan orang. Dan yang keempat, yang terakhir adalah perundungan siber, yaitu perundungan menggunakan platform digital yang di dalam platform tersebut digunakan untuk mengirim pesan yang isinya itu mengancam, merendahkan, atau berbahaya. Nah, perundungan ini memiliki beberapa akibat, baik akibat bagi pelaku perundungan maupun akibat bagi korban perundungan. Akibat yang pertama adalah mengancam kesehatan mental. Bagi pelaku perundungan, dia akan sulit mengendalikan emosi. Kemudian dia akan kehilangan empati. Dan bagi korban, maka akan timbul kecemasan, depresi, stres, dan ketidaknyamanan. Akibat yang kedua adalah muncul masalah sosial. Untuk pelaku, misalkan pelaku tersebut bisa dijauhi komunitasnya, sedangkan bagi korban, dia nanti bisa menarik diri atau mengisolasi diri dari pergaulan. Yang ketiga, akibat dari perundungan adalah sulitnya berkonsentrasi dan belajar. Nah, mengapa siswa suka membuli atau melakukan perundingan? Yang pertama, siswa tersebut kurang empati. Mungkin di dalam keluarganya atau di dalam dia bergaul di lingkup dekatnya, dia tidak diajarkan empati. Kemudian dia mungkin tidak mendapatkan perhatian, atau dia ingin memiliki peran lebih, yaitu ingin menguasai di kelompoknya. Yang ketiga, mungkin pengaruh dari teman sebaya. Teman sebaya yang terbiasa melakukan perundungan, ia pun akhirnya juga mengikuti temannya. Yang keempat, pengalaman masa lalu yang traumatis. Dan yang terakhir, yang kelima adalah masalah pribadi, seperti rasa rendah diri dan seterusnya. Nah, bagaimana mengenali perundungan yang ada di sekolah? Yang pertama, tentu cirinya adalah terjadi perkelahian. Jadi kalau di sekolah itu ada perkelahian atau pertengkaran, di situ berarti tanda-tanda ada perundungan. Yang kedua, kekompakan di dalam suatu kelas itu menurun. Kelas yang biasanya kompak, kemudian stabil, melaksanakan kegiatan secara bagus, itu terlihat mungkin agak renggang. Yang ketiga, perubahan suasana kelas. Suasana kelas yang biasanya riang, gembira, itu kemudian menjadi lebih sunyi, lebih tidak menyenangkan untuk belajar bersama. Yang keempat, banyak siswa yang tidak masuk sekolah. Dan tidak masuk sekolah ini alasannya tidak jelas atau alasan yang dibuat-buat. Berikutnya yang kelima, sering terjadi barang hilang di sekolah atau di kelas tersebut. Dan yang terakhir, siswa tidak mau berpartisipasi aktif di dalam kegiatan sekolah. Nah, apa yang harus kita lakukan bila di sekolah kita terjadi perundungan? Yang pertama, kita harus berani melawan. Kita tidak boleh mentolerir terjadinya perundungan. Karena setiap perundungan yang dibiarkan, maka akan memunculkan atau akan mengembangkan perundungan baru.
Yang kedua, bila kita mendapati atau menemukan korban perundungan, maka kita harus memberikan support, memberikan dukungan agar bisa segera pulih mentalnya. Yang ketiga, tentu apabila kita melihat ada perundungan di suatu sekolah, kita bisa melaporkan kepada pihak sekolah, baik kepada guru, wali kelas, maupun kepada BK. Dan yang terakhir, kita membiasakan iklim respect, rasa hormat terhadap sesama teman, kepada guru, kepada tenaga pendidikan, kita terbiasakan memiliki rasa hormat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.